Langsung. Syekh, ada Al-Quran enggak? Yang besar. Kenapa? Yang besar. Boleh, ada yang besar. Sudah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد وإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. Alhamdulillah, kita memuji Allah, bersyukur kepada Allah. Allah memberikan kekuatan kepada kita, menguatkan langkah kaki kita, menguatkan keimanan kita, sehingga Allah mudahkan keistiqomahan untuk menjalankan kewajiban kita, yakni salat subuh secara berjamaah. Tadi saya sudah bersyukur ya, ada Ustadz Hadi Nur Taufik gitu ya. Sebenarnya hari ini jadwal Ustadz kita Ustadz Yahya ya, kan tapi beliau berhalangan hadir karena diumrohkan, sehingga saya diminta untuk menjadi badal oleh Ustadz Haris. InsyaAllah tema yang akan dibawakan oleh Ustadz Yahya yaitu meneladani keluarga Ali Imran. Ya, kalau nggak salah begitu. Sedangkan tema yang saya bawa sebenarnya hampir sama, karena tema di bulan Ramadan ini kaitannya dengan rumah tangga. Yang ditentukan oleh pihak takmir adalah bagaimana solusi Al-Quran dalam menjawab problematika rumah tangga. Siapapun yang berumah tangga maka tidak akan terlepas dari yang namanya problem atau masalah-masalah. Di sini sudah berumah tangga semua ya? Ada yang belum? Ada yang mau nambah lagi gitu? Berumah tangganya sudah berumah tangga semuanya. Minimal komponen dalam rumah tangga ada suami, ada istri. Ya, ada suami, ada istri, ada mertua, ada menantu, ada anak. Tapi semua yang bersuami istri belum tentu punya anak. Ya, ada yang hanya suami dan istri saja. Maka komponen itu harus kita fahami.
Ketika ada suami pasti ada istri. Tidak mungkin suami dengan suami atau istri dengan istri. Karena dalam rumah tangga dicontohkan di dalam Al-Qur'an, nanti di situ kita bisa mengambil hikmahnya. Maka Allah pun menyebutkan di dalam surat Yusuf ya, sebagai kisah terbaik, ahsanul qasas. Maka Al-Qur'an itu salah satu isinya adalah kisah-kisah orang-orang terdahulu, yang mana kita jadikan sebagai hikmah, di mana sejarah itu ternyata pasti berulang. Orang yang punya akal gitu pasti akan mengambil hikmah dari pelajaran orang-orang terdahulu. Yang terbaik dari orang-orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah, maka kita ambil pelajaran dari Al-Quran. Karena itu adalah petunjuk yang sudah pasti benar, pasti selamat, pasti menenangkan. Bukankah siapapun yang berumah tangga tujuan utamanya adalah harmonis, tentram, bahagia? Namun kesalahan manusia seringkali meletakkan kebahagiaannya pada kenyamanan sama kesenangan saja. Seringkali kita ingin bahagia. Aku pengen bahagia kalau aku nyaman, kalau aku senang. Aku senang nih kalau rumahku besar, ya, rumahku megah, mobilku mewah, istriku ramah solihah, suamiku gagah, ya kan, hartaku melimpah. Itu yang dijadikan ukuran kesenangan dan kenyamanan untuk mendapatkan kebahagiaan. Akan tetapi telah dirumuskan di dalam Al-Quran, tidak ada seorang pun manusia yang akan mendapatkan kebahagiaan kecuali dengan ketenangan, bukan kesenangan dan kenyamanan. Ya, ukuran harus kita rubah. Ya, maka pola kenyamanan dan kesenangan ini bisa saja berdampak buruk. Mohon maaf, pelacur, ya, pemabuk, pezina, mereka nyaman, mereka senang. Apakah mereka tenang? Tidak. Orang yang punya harta banyak, apakah mereka senang? Apakah mereka nyaman? Tidak juga. Maka ketenangan itulah yang dicari. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah hati akan tenang. Berkaitan dengan tema yang akan dibawakan oleh Ustadz Yahya, yakni kaitannya dengan mengambil hikmah atau mengambil pelajaran dari keluarga Ali Imran, di mana sebenarnya itu berkaitan dengan jawaban-jawaban problematika rumah tangga. Kan tapi saya jabarkan dulu. Di dalam surat Ali Imran ayat 33, Allah sebutkan Innallaha astafa, sesungguhnya Allah memilih Adam wa Nuhan, Nabi Adam dan Nabi Nuh, wa ala Ibrahim wa ala Imran alal alamin. Allah telah memilih Nabi Adam, Nabi Nuh, keluarga Nabi Ibrahim dan keluarga Ali Imran. Ali Imran adalah keluarga Imran alal alamin, di atas muka bumi ini. Ya. Dzurriyyatan ba'duha min ba'd. Mereka itu satu kesatuan, artinya turun menurun. Mereka adalah keturunan dari satu dengan yang lainnya. Wallahu sami'un alim. Allah Maha mendengar dan Allah Maha mengetahui. Apa hikmah di balik 4 nama yang disebutkan? Yang pertama Nabi Adam disebutkan, kemudian Nabi Nuh dengan nama saja. Ketika disebutkan nama Ibrahim dan nama Imran, maka di sana ada penambahan keluarga. Ya. Karena Nabi Adam tidak dianggap sebagai satu kesatuan keluarga untuk mengambil pelajaran, begitupun Nabi Nuh. Karena di dalam surat Hud di situ misalnya ketika setelah turun ya kapal atau bahtera Nabi Nuh di atas gunung Judi, ya, nama gunungnya Gunung Judi, Nabi Nuh di situ menuntut doanya dan janjinya Allah bahwasanya Allah akan menyelamatkan keluarganya. Nabi Nuh mengatakan bahwasanya anakku ini adalah bagian min ahli, adalah bagian dari keluargaku. Engkau akan memenuhi janjimu ya Allah. Kemudian Allah mengatakan apa? Anakmu itu, Kan'an itu bukan bagian dari keluargamu, karena dia belum menjadi orang-orang yang soleh, karena dia tidak melakukan amal soleh. Jadi ya, dikatakan keluarga ahli itu ketika dia benar-benar menjalankan agama. Jadi ada pembangkangan yang dilakukan. Oleh karenanya ada beberapa contoh model rumah tangga di dalam Al-Quran. Misalnya yang disebutkan di dalam surat At-Tahrim, ya,
Nabi Nuh dan Nabi Lut. Daraballahu mathalan lilladzina amanu imra'ata fir'aun. Ada ada Asiyah istrinya Fir'aun. Ada juga Nabi Nuh dan Nabi Lut. Keluarganya Nabi Nuh dan Nabi Lut punya istri, ya, membangkang padahal suaminya sama-sama nabi. Sedangkan Fir'aun, manusia yang paling membangkang, manusia yang paling jahat di atas muka bumi, mengaku Tuhan, tapi istrinya yang paling salihah. Ya. Kemudian contoh yang ketiga ada Nabi Muhammad dengan Khadijah, suami istri solehah. Kemudian ada Abu Lahab dan istrinya, suami istri sama-sama bejat, sama-sama jahat. Jadi itu contoh rumah tangga, ya, atau suami istri yang ada di atas muka bumi, dan sejarah senantiasa berulang. Maka kalau sekarang ada orang-orang yang suaminya soleh sekali begitu, tapi istrinya pembangkang, ini contohnya seperti Nabi Nuh dan Nabi Lut. Meskipun mereka sama-sama nabi, ternyata istrinya bangkang. Ada yang suaminya bejat, ternyata istrinya solehah. Itu seperti Fir'aun dan Asiyah. Kemudian ada juga yang seperti Nabi Muhammad dan Khadijah, yang suami istrinya sama-sama bersyukur dan sama-sama bersabar. Ada juga yang seperti Nabi Ibrahim dan keluarganya, dan seperti Ali Imran, keluarga Imran. Maka kita bisa mengambil hikmah dari perjalanan hidup mereka, ya. Di antara perjalanan hidup mereka itu ada ujian-ujian problematika, dan mana di situ kita bisa mengambil jawaban-jawabannya. Tidak ada orang yang terlepas dari contoh hidup mereka. Misalnya disebutkan seperti Nabi Nuh dan Nabi Lut. Misalnya jenengan bapak-bapak rajin datang kajian, faham tentang ilmu agama, kita faham tentang sesuatu, ketika kita memberikan nasihat kepada istri kita, ternyata justru dia bangkang. Selama iblis belum pensiun, ya, maka itu tidak akan terlepas dari yang namanya gangguan problematika rumah tangga. Jangan mentang-mentang kita merasa ilmu kita sudah cukup, kemudian kita bisa menasihati istri. Tidak. Bahkan para ustadz itu kadang-kadang kebingungan untuk menasihati istrinya. Ya, jangankan sekelas kita Nabi Nuh dan Nabi Lut saja, ya. Bukan berarti ini sebagai pembenaran. Maka di situ adalah fungsi agama nanti di situ. Jangan sampai ada pembenaran, ya Nabi Nuh sama Nabi Lut saja tidak dianggap dalam tanda kutip dia gagal mendidik istri anaknya. Tidak. Justru di situ kita bisa mengambil hikmah atau pelajaran bahwasanya memang hidayah itu Allah yang menentukan. Akan tapi tugas kita adalah saling menasihati. Maka nanti ada jawaban-jawaban dari ulama bagaimana sih solusinya. Apa pilar-pilar yang harus kita tempuh, atau pilar-pilar yang harus terbangun di dalam rumah tangga, sehingga rumah tangga kita itu bisa mudah untuk menghadapi yang namanya problem. Tidak mungkin keluar dari problem, tidak akan yang namanya masalah itu keluar. Akan tapi bagaimana caranya kita dimudahkan dari keluar atau menjawab persoalan-persoalan di dalam hidup kita itu. Oleh karenanya, siapapun yang berumah tangga, Allah akan berikan ujian-ujian. Sehingga tadi disebutkan innallaha astafa. Itu dari kata-kata sofa, ya. Astafa itu Allah memilih, ya. Astafa itu artinya memilih. Dalam bahasa Arab memilih itu ada ikhtara. Kenapa memilih istafa? Istafa itu dari kata-kata sesuatu yang terbaik, ya, atau sesuatu yang bersih. Maka Allah memilih dari sesuatu yang baik, sesuatu yang bersih. Misalnya kata lain Mustafa. Nah, Mustafa itu yang dipilih. Nama lain Nabi Muhammad kan Al-Mustafa. Ya, kalau Al-Mustafi itu yang memilih, Al-Mustafa yang dipilih. Ya. Kemudian ketika pertama Nabi Adam dipilih oleh Allah, itu sudah disebutkan di dalam Al-Baqarah ayat 30. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku akan menciptakan di atas muka bumi itu khalifah. Sehingga Nabi Adam diajarkan ilmu, diajarkan nama-nama oleh Allah, sehingga menjadi makhluk yang paling tua, makhluk yang paling lama usianya, dan makhluk yang paling pintar.
Sehingga malaikat pun bahasanya mohon maaf dalam tanda kutip menyerah, mengatakan bahwasanya ya Allah lebih tahu, ya. Karena Allah mengajarkan kepada Adam semua nama-nama. Ulama berpendapat bahwasanya Nabi Adam ya itu mengetahui semua nama-nama. Nabi Adam itu mengetahui semua nama-nama, bahkan nama-nama yang belum kita sebutkan sekarang sudah disebutkan oleh Nabi Adam. Termasuk misalnya tahun yang dulu yang belum ada wifi itu Nabi Adam itu sudah menyebutkan tuh namanya wifi, terus ada apa aja gitu, Mobile Legend, mungkin sudah disebutkan semuanya. Karena semua nama, ulama berpendapat semua nama apapun itu sudah disebutkan dan Nabi Adam itu tahu semua bahasa. Ini menurut para mufassir, bahwasanya Nabi Adam ternyata telah menyebutkan semua nama-nama, sehingga Nabi Adam itu sebagai role model. Meskipun dikatakan bahwasanya Nabi Adam itu adalah pernah melakukan kesalahan, namun Nabi Adam sampai akhir hayatnya tetap menjalankan ketaatan kepada Allah. Sehingga Allah ketika menurunkan Nabi Adam, ketika Nabi Adam melakukan kesalahan, kemudian Allah mengajarkan satu kalimat kepada Nabi Adam, fatalaqa Adam min rabbih kalimatin. Kemudian Nabi Adam diajarkan bagaimana caranya ketika kita salah, diajarkan untuk bertaubat. Bunyi doanya bagaimana? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana ila akhir. Itu yang diajarkan oleh Allah, sehingga Allah menghapuskan semua dosa-dosa Nabi Adam. Di sini apa yang bisa kita ambil pelajaran dari Nabi Adam adalah ternyata kebanyakan manusia itu mengikuti pola hidup Nabi Adam. Kalau laki-laki ya digoda dengan cara apapun, dia bisa teguh dengan pendiriannya. Tapi ketika dia digoda lewat istrinya, dia gampang down, gampang kalah. Nabi Adam digoda oleh iblis. Dengan cara apapun iblis menyerah. Akhirnya godalah Hawa. Katakan kepada Hawa, kamu kalau makan buah yang terlarang itu, maka Allah tidak menginginkan engkau menjadi malaikat. Allah tidak menginginkan kamu kekal nantinya. Kalau kamu makan itu, silahkan. Maka anak cucu Adam pun diserang lewat makanan. Godaan kaitannya dengan perut. Banyak koruptor, banyak orang yang ya dalam tanda kutip ulama menjelaskan, maka warisan sifat itu diturunkan kepada anak cucunya, sehingga kita banyak diuji lewat apa? Lewat hal yang sifatnya duniawi atau sifatnya urusan perut. Sehingga Rasulullah SAW pernah mencontohkan ketika anak cucu Adam ya diberikan satu lembah emas, maka dia tidak akan pastinya nanti minta satu lembah lagi. Ketika dia diberikan 2 lembah emas, mereka tidak akan cukup perutnya kecuali dengan tanah. Artinya dengan kematian. Memang Allah sebutkan juga di dalam surat Al-Imran ayat 14, Zuyyinna lin-nasi hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah. Telah aku tetapkan kecintaan terhadap hati manusia. Ya, ada kecenderungan cinta terhadap minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah, terhadap wanita, anak-anak, ya kan? Kemudian harta benda, itu fitrah manusia memang begitu. Jenengan nggak mungkin bisa berumah tangga kalau memang tidak ada kecintaan terhadap wanita. Wanita pun begitu. Ada rasa misalnya nanti ketika dia berumah tangga, ya akan diuji dengan harta, dengan anaknya, ya kan, dengan kendaraan-kendaraan, dengan properti, dengan sawah dan ladang. Kan itu yang disebutkan oleh Allah. Maka manusia diuji seperti itu. Sebagaimana Nabi Adam juga diuji lewat perempuan. Banyak sekali sejarah mencatat bahwasanya laki-laki itu ya dirusak atau dijatuhkan lewat perempuan. Kita lihat sejarah dari dulu. Fir'aun sekeras itu dia mengatakan, semua anak bayi yang terlahir bunuh tanpa terkecuali. Tapi ketika Asia merengek-rengek mengatakan, "Ya janganlah Mas," gitu kan. Kok iki aneh lucu, kalau kita yang ngerawat, kita yang ini, masa dia bakal bangkang, masa dia yang akan ini. Akhirnya dulu kan Fir'aun sekeras itu, setegas itu, tapi sama istrinya dia kalah. Begitupun dengan para laki-laki berikutnya. Sejarah peperangan dulu, ketika misalnya Jerman tak terkalahkan Nazi gitu kan, nggak bisa sekali Hitler itu sekuat itu waktu itu ya. Dikatakan bahwasanya negara adikuasa, ternyata lihat apa? Lewat perempuan dia dikalahkan. Bahkan dulu
Konon ceritanya bahkan Bung Karno sendiri kan dilemahkan lewat perempuan, maka istrinya banyak juga kan ya, selir-selirnya banyak. Ya, dilemahkan lewat situ. Maka dikatakan benar, perempuan itu adalah panah-panah syaitan. Memang iya. Allah katakan innaka lisyaitani dha'ifa. Sesungguhnya godaan setan itu lemah. Akan tapi ketika Allah menyebutkan nama wanita, sesungguhnya cobaan wanita itu la zulmun azim. Allah katakan la zulmun azim pada wanita. Itu mengerikan. Jadi sesungguhnya itu sangat berat. Ya. Jadi ujian wanita itu lebih berat daripada setan gitu ya. Loh iya, banyak koruptor itu kenapa dia korupsi? Karena digoda. Loh, saya banyak ketemu sama teman-teman ya di lapas, ketika kami membina di lapas, mereka mengatakan korupsi, dia melakukan ini itu kejahatan-kejahatan. Ternyata kebanyakan kriminal salah satunya adalah mereka ingin memberikan kesenangan kepada istrinya. Banyak itu laki-laki mengorbankan imannya, mengorbankan segala sesuatunya itu untuk menyenangkan wanita-wanitanya, istri-istrinya atau anak-anaknya. Dan memang itu adalah ujian. Maka ujiannya Nabi Adam ketika seperti itu, maka nanti kalimat yang pertama adalah Rabbana zalamna anfusana. Maka kita tidak boleh kalah dengan rayuan-rayuan itu, karena perempuan pun akan dirayu. Ketika mufassir misalnya Ibnu Katsir menjelaskan Al-Imran ayat 14 tadi, maksudnya apa? Telah ditetapkan kecintaan terhadap wanita, terhadap anak-anak, harta benda, kendaraan, properti, tanah pada diri manusia. Beliau menyebutkan bahwasanya itu adalah bagian dari bisikan ya, keindahan itu dari setan. Nah, sehingga setan itu lebih gampang atau lebih mudah menggunakan wanita sebagai senjatanya. Dan itu sudah diakui, bahkan dipatenkan oleh Rasulullah SAW. Itu kaitannya dengan Nabi Adam. Kemudian Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh berdakwah selama berapa tahun? 950 tahun. Bayangkan, Nabi Nuh mengajak orang untuk tidak melakukan kesyirikan-kesyirikan. Yang didakwahkan oleh Nabi Nuh adalah dakwah tauhid. Ya, Rasul pertama yaitu mengajak orang untuk hanya menyembah Allah. Dalam satu kisah, Nabi Nuh itu pada saat itu dia dihadapkan dengan umat ya yang menyembah orang-orang soleh. Jadi dulu ada segolongan dari orang-orang soleh yang ketika mereka meminta kepada Allah, Allah mudahkan untuk dikabulkan. Jadi orang-orang terdahulu di zaman Nabi Nuh itu ya, ketika orang-orang yang sudah meninggal ini, orang-orang soleh ini meninggal, yang dulunya mereka meminta ya perantara doa atau bertawassul lewat orang-orang soleh ini, mereka dimudahkan. Orang yang belum bisa punya anak minta, orang yang sakit minta, orang yang belum berkecukupan dalam harta dia minta didoakan, sehingga Allah berikan lewat doa-doa orang-orang soleh ini, sehingga mereka merasa berhutang budi ketika orang-orang ini mati. Dalam sejarah disebutkan orang-orang ini ketika dia mati, iblis pun turun menjelma menjadi manusia. Mereka menjadi orang yang terkena satu penyakit, sehingga mereka itu berdoa ke kuburan orang-orang yang soleh ini tadi. Kemudian dia menyebarkan bahwasanya aku kemarin sembuh dari penyakitku yang bertahun-tahun ini, ternyata setelah aku bertawassul kepada kuburan orang-orang soleh ini. Tidakkah kalian berterima kasih ketika mereka hidup, mereka masih mendoakan kita, dan ada keberkahan setelah mereka menjadi mayit? Maka tidakkah kalian berterima kasih, bahkan anak-anak kalian tidak tahu diri kalau mereka tidak mengenal siapa pahlawan kita atau orang-orang soleh ini, sehingga dibuatkan sayembara. Siapakah di antara mereka atau siapapun yang di antara kalian yang bisa membuat lukisan-lukisan orang-orang soleh ini? Kemudian dibuat sayembara, terjadi itu. Buatlah gambar-gambar itu, sehingga ketika mereka datang atau berkunjung ziarah kepada makam-makam orang soleh ini, mereka lebih khusyuk berdoanya. Kemudian iblis pun datang lagi dengan penyakit atau dengan keinginan yang lebih dahsyat atau lebih besar. Ketika dia datang dengan keinginan yang lebih besar, dia mengatakan bahwasanya orang-orang soleh itu mengatakan bahwasanya
lebih sempurna lagi kalau kita buatkan patung-patungnya. Sampai pada ujung-ujungnya mereka mengatakan kita dikatakan bahwasanya tidak perlu lagi meminta kepada Allah karena Allah sangat menyayangi mereka. Allah sangat memberikan kasihan sama mereka sehingga cukup kita meminta lewat orang-orang soleh ini. Mereka adalah perwakilan Tuhan sehingga memintalah mereka kepada patung. Ini adalah sebagian dari riwayat yang mengatakan bahwasanya awal penyembahan patung di atas muka bumi di zaman Nabi Nuh melalui patung-patung orang soleh yang mereka buat, sehingga mereka meminta, kemudian Nabi Nuh meminta mereka untuk beristighfar. Di dalam surat Nuh ayat 10, faqul tustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Bertobatlah kalian karena Allah pasti akan mengampuni kalian. Yursilis samaa 'alaikum midrara. Karena ada paceklik, ada musim panas kemarau yang sangat panjang. Allah katakan yursilis samaa 'alaikum midrara. Ya. Allah akan memberikan hujan yang sangat deras, yang sangat lebat, sehingga nanti akan tumbuh subur tanaman-tanaman kalian. Wa yumdidukum bi amwalin wa banin, dan Allah akan memperbanyak harta kalian. Wa banin, dan anak-anak kalian. Bukankah problema rumah tangga kita kayak begitu sekarang? Perekonomian kadang seret gitu kan. Ada orang pengen hartanya banyak. Orang kaya itu takut yang namanya miskin, sehingga ditambah-tambah lagi kekayaannya. Orang yang miskin juga pengen kaya. Orang yang sakit pengen segera sembuh. Orang yang belum punya anak pengen segera punya anak. Jawaban terhadap permasalahan di zaman Nabi Nuh terulang lagi sekarang, sehingga orang-orang sekarang pun melakukan kesyirikan-kesyirikan yang sama. Setannya sama, iblisnya sama, tawarannya pun sama, padahal sejarah itu berulang. Kan begitu. Ada orang misalnya kemarin di Lumajang gak bisa punya anak, dia cari dukun gimana caranya bisa ditransferkan bayi dari anak-anak yang hamil di luar nikah, dan itu terjadi. Jadi di Lumajang, saya masih punya nomornya kalau jenengan benar. Jadi di Lumajang itu ada dukun tersertifikat, bahkan dia ada sertifikat dari Kemenkes, Kementerian Kesehatan. Jadi ada dulu namanya komunitas tuh, saya kurang tahu sekarang apa namanya, API namanya, Asosiasi Paranormal Indonesia. Itu resmi, ya. Jadi itu dilindungi Kemenkumham, ya. Di Indonesia begitu. Jadi dukun santet di Indonesia memang dilindungi. Jangan bisa cek itu, ya. Jadi nanti ada pengobat tradisional namanya, salah satunya nanti ada perdukunan-perdukunan itu masih resmi di Indonesia. Jadi santet itu kan bagian dari pengobatan tradisional, ya. Dan itu dilindungi oleh hukum, dan dia punya itu, dan dia memberikan testimoni orang-orang yang dapat kiriman janin. Yang penting begini, misalnya ada anak yang hamil di luar nikah, dia pengen ngasih janinnya itu kepada orang yang belum punya anak. Yang penting dia tahu nama perempuan itu dan arah rumahnya kemana. Itu syaratnya. Nah, itu bisa Allah izinkan. Sihir itu ada, dan itu terbukti. Bahkan banyak kasus yang pernah kami tangani, ada orang yang tiba-tiba bayinya itu hilang. Bayinya hilang, benar. Jadi posisinya sudah di USG, umur 8 bulan, bayinya ada. Setelah itu dicek lagi, nanti nggak ada, hilang. Dan itu ada. Dan ilmu sihir itu benar-benar ada, dan itu ditawarkan sekarang. Ada orang sakit diobati dengan cara, mohon maaf, kesyirikan-kesyirikan, disuuk-suuk dengan cara yang tidak benar, dia mendapatkan kesembuhan. Orang sekarang itu mencari sesuatu itu yang penting waras, yang penting sembuh. Gak peduli dia itu haram, gak peduli itu Allah tidak ridho. Allah memang izinkan, sama kayak orang yang makan babi, Allah izinkan kenyang. Kalau dia makan babi terus Allah izinkan dia hidup, Allah izinkan dia kenyang. Apakah Allah ridho atau tidak? Kan jelas tidak. Maka ini adalah ujian-ujian yang senantiasa berulang dihadapi oleh umat Islam. Kemudian Nabi Ibrahim, sejarahnya pun sama. Nabi Ibrahim memiliki problem rumah tangga juga. Bahkan orang tuanya disebutkan sebagai pemahat patung berhala, Azar. Ya, Nabi Ibrahim. Kemudian beliau punya anak. Nah, ketika disebutkan nama Ibrahim, di sini disebutkan nama Ali Ibrahim karena dia adalah bapaknya para nabi. Dan dia punya anak Nabi Ismail, Nabi Ishak. Ada sesuatu yang unik, bahkan Allah mengajarkan kita. Misalnya ketika Nabi Ismail lahir atau datang, ya, Jibril diperintahkan oleh Allah memberitakan, ya, kepada
Nabi Ibrahim itu fabashshirhum bighulamin halim. Ketika Nabi Ismail lahir, ketika Nabi Ishak lahir, Jibril mengatakan kepada Nabi Ibrahim, fabashshirhum bighulamin alim. Perhatikan ya, ini adalah satu metode parenting yang diajarkan di dalam Al-Quran. Ketika Nabi Ibrahim punya anak Nabi Ismail, ya, pertama, ya, Jibril mengatakan fabashshirhum bighulamin halim. Nabi Ismail halim. Halim itu artinya lembut, yang teguh, yang kuat pendiriannya, yang kesabarannya kokoh, itu halim. Kemudian ketika Nabi Ishak lahir, ya, dikatakan fabashshirhum bighulamin alim. Berilah kabar gembira akan datangnya anak yang alim, yang berilmu, yang kokoh, yang kuat pendirian kepemimpinannya, sehingga nanti turun orang-orang atau nabi-nabi yang secara kepemimpinan itu hebat atau keilmuannya kuat. Dari Nabi Ishak turun Nabi Yakub, ya kan? Dari Nabi Yakub Nabi Yusuf, bahkan kemudian nanti turun Nabi Sulaiman, Nabi Musa, Nabi Daud, para pemimpin-pemimpin yang alim. Nah, apa hikmahnya? Kata ulama, ketika anak jenengan nih kecenderungannya halim seperti Nabi Ismail, penurut, manut, kalem, anteng gitu ya, tapi kurang cerdas, maka pegang ubun-ubunnya, atau doakan mereka dengan kalimat ya Allah ya alim, supaya imbang juga keilmuannya, kecerdasannya, ya, secara bukan hanya emosionalnya saja, tapi intelektualnya juga. Nah, ketika turun Nabi Ismail, maka turun nanti Nabi yang paling halim, yaitu Rasulullah SAW, Nabi Muhammad. Maka di situ ada hikmah. Di dalam Al-Quran, satu huruf saja itu dampaknya luar biasa. Ya, satunya halim, satunya alim. Kalau anaknya jenengan terlalu cerdas, dinasihati kok malah nasihati balik, nah itu alim berarti anaknya. Ya, maka jenengan sampaikan, doakan, ya Allah ya Halim, lembutkan hati anakku untuk mampu menerima nasihat-nasihatnya, ya. Atau misalnya istrinya jenengan juga gitu, atau suaminya begitu ya, ngeyelan gitu kan, terlalu alim mungkin ya, terlalu menggunakan logika, sudah dikasih nasihat gini nih ngelawan aja gitu, ada aja jawabannya begitu ya. Ah, berarti ini alimnya dominan. Maka kita minta dengan metode Al-Quran itu, ya Allah ya Halim, lembutkan istriku ya Allah, lembutkan suamiku ya Allah, cek anteng gitu ya. Ya, biar bisa lebih memberikan kehangatan, biar bisa lebih sabar, bisa lebih bersyukur. Bukan berarti para nabi yang tadi yang alim itu tidak halim, tidak. Akan tapi kecenderungan dominan mereka itu kepemimpinannya, jiwa keberaniannya lebih jelas, lebih terlihat. Itu dari keluarga Nabi Ibrahim. Kemudian dari keluarga Ali Imran, ya, Ali Imran. Kemudian Ali Imran itu punya istri namanya siapa? Hannah. Nah, Hannah kemudian punya anak yaitu Maryam. Ya, kemudian Maryam punya anak Nabi Isa alaihissalam. Maka kesuciannya mereka, keteguhan mereka lah yang dicontoh, ya. Bagaimana mereka bukan nabi, tapi disejajarkan dengan para rasul dan nabi. Ini manusia biasa, tapi memang keturunannya nabi memang, ya. Tapi mereka manusia yang bukan nabi, ya. Bahkan dikatakan Ali Imran, ya, hikmahnya kadang-kadang seseorang itu menganggap bahwasanya ya karena dia nabi, makanya kalau anaknya soleh wajar. Nah, bahkan sehingga hikmahnya di sini ketika bukan nabi sekarang yang diberikan sebagai role model keluarga yang suci, Maryam itu artinya yang taat, ya. Maka disebutkan di dalam ayat-ayat berikutnya, mungkin insyaallah nanti Ustaz Yahya akan menjelaskan lebih detail, ya, bagaimana ketika seseorang, ya, di situ dijelaskan janji dari istri Imran. Idz qalat imra'atu Imran rabbi inni nadhartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Ya Allah, ya. Jadi ketika dia mengatakan
Jadi Hannah ini tidak disebutkan namanya, tapi di situ dikatakan bahwasanya Imratu Imran, istrinya Imran. Ini menandakan kata Al-Quran bahwasanya bukan nama yang penting, akan tetapi perbuatannya. Paham ya? Jadi nama itu nggak terlalu penting. Ketika disebutkan istrinya Imran, berarti di situ perbuatannya. Yang mana di sana dia bernazar. Nazar itu artinya dia mewajibkan diri untuk melakukan sesuatu. Tujuan nazar itu apa? Nazar itu tujuannya adalah taqarrub ila Allah. Sedangkan kita sering nazar dengan tujuan ada keinginan tertentu. Paham ya? Aku kalau begini nanti aku nazar puasa. Aku begini, aku nazar begini. Maka itu dikatakan nazar yang nazarnya orang pelit. Ya. Padahal Allah itu sudah tahu apa yang kita inginkan. Tanpa kita minta, Allah sudah faham, Allah sudah tahu. Maka karena Hannah atau istri dari Imran ini sudah faham bahwasanya Allah lebih tahu apa yang aku butuhkan, dia langsung bertakarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Dia mengatakan, inni nazartu laka ma fi batni. Ya Allah, aku nazarkan apa yang ada dalam perutku ini nanti, ya, untuk mengabdikan diri muharraran secara penuh kepada rumahmu, yaitu Baitul Maqdis, ya, yakni di Palestina, ya. Akan tetapi ternyata yang lahir laki-laki, bukan laki-laki. Sedangkan tradisinya pada saat itu yang jadi pengabdi di tempat ibadah adalah laki-laki. Karena Maryam, ya, yang lahir, maka dia mengatakan aku kasih nama dia Maryam. Ini bukan berarti, ya, di situ dikatakan bahwasanya ternyata yang lahir perempuan. Tentu engkau lebih tahu ya Allah, perempuan itu berbeda dengan laki-laki. Ini bukan keluhan, kata ulama. Ini bukan keluhannya Hannah, akan tapi dia menegaskan bahwasanya ya Allah, engkau lebih tahu apa yang engkau berikan kepadaku. Sehingga di dalam surat Al-Baqarah ayat 216 dijelaskan, wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Kadang kita, ya, membenci sesuatu padahal itu baik buat kita. Dan kadang kita cinta, suka, mengharapkan sesuatu padahal itu buruk buat kita. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah tahu dan engkau tidak tahu. Itu adalah bagian dari jawaban cintanya Allah kepada kita. Di mana problem rumah tangga itu harus didasarkan atas ilmu. Ya, yang pertama pilarnya adalah kita harus berilmu dulu dalam berumah tangga. Jika kita tidak faham ilmunya tentang psikologi wanita, jenengan capek, jenengan lelah. Ini kenapa kok istriku merengut aja, kok grundel aja. Contoh ibu-ibu itu kalimatnya itu tidak sering jelas, ya, tidak mungkin to the point, jarang, ya. Biasanya dia pakai bahasa sindiran. Jenengan jalan sama istri jenengan, ya, jalan. Di jalan nanti ibu-ibu biasanya mengatakan kalau dia lapar, ada bakso kayaknya enak, jenengan lapar nggak pak, gitu. Jenengan mungkin bila jawab nanti, belum lapar, nanti aja di rumah. Itu perempuan maksudnya adalah, aku wis lapar ya, aku luwe lagi. Ayo berhenti. Pengennya begitu, tapi kadang-kadang perempuan pakai bahasa isyarat. Dan laki-laki kadang-kadang nggak peka terhadap hal yang kayak gitu. Makanya kalau ibu-ibu sering mendapatkan suaminya kurang peka, ya harus to the point memang. Ya, memang diciptakan begitu. Laki-laki kan to the point aja gitu ya. Kalau perempuan kadang-kadang ya pakai bahasa-bahasa sindiran. Dan ini kita harus paham ilmunya. Kalau kita tidak paham ilmunya, itu bakal menjadi bagian dari pengikis rasa syukur kita. Bahkan dicontohkan hal yang lain adalah perempuan kadang-kadang sering ngomel. Bahkan perempuan kalau tidak banyak berbicara, penyakitnya itu nanti numpuk. Sehingga kadang-kadang perempuan itu tidak butuh didengar sebenarnya. Cukup dia itu cerewet, ngomel aja gitu ya Bapak ya. Jangan dengerin aja gitu. Walaupun jangan sambil ngelamun, dengerin aja gitu. Dia kalau udah selesai ngomel perempuan, selesai itu, penyakitnya hilang. Karena kalau dia nggak ngomel itu bakal jadi sakit. Makanya kenapa perempuan itu, mohon maaf, jangan cek lidahnya istrinya jenengan nanti. Kalau dilihat ada garis di tengah lidahnya itu, pecah di tengah, itu tandanya ada kesedihan yang berlarut-larut. Nah, kalau bapak-bapak yang begitu ya mungkin karena bapak-bapak yang sering ngempet.
Itu nggak bisa dibohongi ya. Kalau jantung jenengan bermasalah, itu nanti ya ada lidahnya itu pecah di tengah tuh, atau di merah di ujungnya itu menandakan bahwasanya ada kesedihan yang berlarut-larut. Nah, ini biasanya terjadi tuh sama orang yang suka ngempet. Daripada ribut, daripada rame, kadang-kadang bapak gitu ya menengahi gitu kan, ngempet. Padahal sebenarnya setiap masalah itu harus dikeluarkan solusinya. Rasulullah mengatakan kul khairan aw liyasmut, berkatalah yang baik atau diam, bukan ngempet. Maksudnya berkata yang baik kita selesaikan dengan cara yang baik. Kadang-kadang kita salah mengartikan kalimat ini. Kita malah diem, ada masalah diem. Itu kalau udah numpuk meledak di belakang, wah itu bahaya. Ya. Maka ilmu di dalam berumah tangga itu adalah ilmu yang kita pelajari secara otodidak. 24 jam dan tidak selesai-selesai. Oleh karenanya yang namanya ta'aruf itu belum selesai sampai sekarang. Kadang orang mengatakan ta'aruf itu sebelum nikah. Tidak. Ta'aruf itu dalam syariat adalah setiap saat. Belum tentu ada orang, dulu kisahnya, suaminya itu setiap hari dibeliin kepala ikan. Dibeliin kepala ikan. Padahal suaminya itu sebenarnya nggak suka. Kisahnya ketika awal menikah, ya, dia tahu si istrinya ngeluh, aku nggak suka kepala ikannya. Dia bilang gitu. Ya udah aku aja, aku suka, kata suaminya. Pengen menghibur istrinya. Nah istrinya salah paham, ternyata dia nggak tahu kalau suaminya juga nggak suka. Akhirnya setiap hari dibeliin kepala ikan sampai 24 tahun. Dan dia taunya dari mertuanya kalau sebenarnya anaknya ini nggak suka ini. Nah itulah butuhnya kejujuran, ya, keterbukaan. Nah itu kan Soro tuh 24 tahun makan kepala ikan aja. Dan itu kisah nyata. Nah, a'udzubillahi min zalik. Dalam rumah tangga yang pertama kali adalah ilmu dulu, ya. Hal yasayal ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu? Jelas beda. Karena ilmu itu akan mengantarkan orang, ya, untuk memahami nanti. Bisa kita fahami, oh ternyata ini maunya suamiku, ternyata ini maunya anakku, ternyata ini loh maunya mertuaku. Biar enggak sering mengeluh. Banyakkan permasalahan rumah tangga itu diawali dari komunikasi yang tertutup, tidak ada keterbukaan, dan disebabkan karena ilmunya kurang. Maka ilmu di dalam Al-Quran, bagaimana strateginya, itu kalau kita bahas kan panjang jadinya. Ini waktunya sudah kelebihan ya. Sudah kelebihan ya. Pembahasannya masih panjang sebenarnya. Tapi karena waktunya sudah syuruk ya tadi. Ini ada tanya jawab apa bagaimana? Ada tanya jawab. Kita langsung buka sesi tanya jawab saja ya. Semoga Allah berikan kemudahan kepada kita sebagaimana Rasulullah SAW senantiasa meminta, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa a'udzubika min ilmin la yanfa'. Kita mohon kepada Allah diberikan ilmu yang bermanfaat, yang mendatangkan kita, menguatkan kita untuk senantiasa mendekat kepada Allah, senantiasa istiqomah dalam menjalankan ketakwaan, kesabaran dan rasa syukur yang lebih luas. Kan itu adalah kebutuhan dasar kita. Wallahu a'lam bishawab. Silakan kalau ada tanya jawab. Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ada lagi? Waalaikumsalam.
Pertanyaan beliau itu sangat bagus, sampai saya sebenarnya nggak bisa jawab ya. Itu nanti ahli bahasa saja ya. Cuman sejauh yang saya tahu, Pak, Nabi Adam dikatakan bahwasanya dia adalah manusia pertama. Kalau makhluk pertama jelas bukan. Khalifah pertama bukan kan? Karena sebelum Nabi Adam diutus sudah ada jin. Bangsa jin yang ada di atas muka bumi, ya Allah jadikan ya di atas muka bumi. Kemudian nantinya mereka itu ternyata berbuat kerusakan di atas muka bumi, sehingga Allah utus salah satu jin yang soleh yang bernama Azazil, diangkat oleh Allah ke surga. Kemudian Allah jadikan dia sebagai pemimpin untuk memerangi semua jin yang ada di atas ini. Maka dikatakan bahwasanya Nabi Adam dalam tafsir Ibnu Katsir, Allah ciptakan dia dari tanah, sedangkan kita dari sperma, air mani. Selebihnya saya Allah alam. Nanti jenengan bisa tanyakan sama yang lebih ahli ya. Allah alam bisawab. Kemudian pertanyaan, apa sih permasalahan rumah tangga yang paling sering ditangani? Itu problemnya disebabkan karena apa? Ya karena ego, karena saling tunjuk, karena merasa paling benar. Istri merasa benar, suami merasa benar. Itu masalah utama. Ya, ketika sama-sama menurunkan ego, itu selesai masalah. Ya, jadi ketika seseorang dia tahu bahwasanya sebenarnya istrinya atau suaminya yang salah, dia minta maaf. Pa, ma, aku minta maaf. Mungkin aku salah sebagai seorang suami. Mungkin ada keteledoranku dalam mendidik atau memberikan contoh yang baik sebagai seorang suami. Mungkin ada tanggung jawabku yang terlewatkan. Begitupun dengan istri. Mungkin aku sebagai istri selama ini masih ada kekurangannya, sehingga kamu kok malah lebih nyaman sama perempuan lain di luar. Kamu lebih mendengarkan orang lain. Kamu lebih mendengarkan orang tuamu. Yang sering keluar kata-kata itu kan begitu. Kamu lebih memilih orang lain daripada aku. Kamu lebih senang, lebih nyaman di luar daripada di rumah. Kenapa? Nah, kalau sama-sama minta maaf dan mau mengevaluasi, ego selesai. Kan begitu. Ya, semua masalah rumah tangga diawali dari merasa benar. Kamu saling tunjuk. Tapi kalau telunjuk itu ke arah diri sendiri, ya aman. Tiba-tiba misalnya suami nggak pulang-pulang, gitu ya. Ya istri bilang, Pak, mungkin aku salah sebagai istri. Tolong tegur aku. Apa kesalahanku? Terus suami bilang, oh iya, aku yang salah, gitu. Selesai nggak masalah? Hah? Selesai? Aku yang salah pulang, misalnya suaminya gitu. Salah pulang ke rumah orang lain. Nah, itu belum selesai, itu nambah masalah itu. Nah, jadi kalau sudah sama-sama mengakui, insya Allah Allah akan mudahkan. Bahkan berumah tangga itu kebanyakan orang nih, kata ulama, kenapa bisa bermasalah? Karena dia fokus bukan sama Allah, bukan fokus melayani Allah. Jadi ketika orang berumah tangga, tujuan sakinah, mawaddah, warahmah. Sakinah itu dari kata sakan. Tahu sakan? Sakan itu sukun, diam. Ya. Tujuan pernikahan yang pertama adalah diamnya nafsu udah nggak bergejolak lagi. Kalau dalam bahasa Arab ditanya, aina sakanuk, di mana tempat tinggalmu atau kediamanmu, supaya nafsunya tadi nggak bergejolak, supaya diem tuh, anteng tuh nafsunya. Ya, memang tujuan begitu karena kita punya kebutuhan dasar biologis. Ya, maka tujuan nikah yang pertama adalah sakinah. Mawaddah itu ada kecenderungan. Ya. Kalau ada orang menikah karena kecenderungan dulu, karena dia cantik, karena dia mapan, karena dia kaya, ini nanti kalau bukan karena ketenangan, biasanya cekcoknya lebih awet, lebih lama. Ada orang pacaran 8 tahun kemarin ya. Ini kasusnya masih ada sampai sekarang. 8 tahun pacaran, nikah, anaknya baru umur 1 bulan, dua-duanya ngotot-ngototan, cerai. Dia nggak mau ngertiin aku, dia nggak mau nurut sebagai istri. Si ini juga begitu, dia nggak tanggung jawab sebagai suami. Padahal masalahnya hal sepele. Masalahnya itu suami beli rumah ya tanpa konfirmasi ke istri. Dia pengen ngasih surprise, tapi ternyata bukannya bersyukur, istrinya malah marah. Belum tentu aku cocok di situ. Rumahnya bagus. Bayangkan tuh. Jadi ada istri yang kurang bersyukur, dikasih rumah malah bilang belum tentu aku cocok di situ. Gimana ceritanya? Kok bisa nggak melibatkan aku? Di mana posisinya aku sebagai istri? Dia tidak menghargai aku sebagai istri. Kan kewajiban suami ngasih tempat tinggal. Pas giliran dikasih, justru dia mengatakan aku nggak cocok. Coba nanti kalau udah dikubur gitu kan, aku nggak cocok dikubur di sini gitu ya. Aku pengen di sana aja.
Na'udzubillahi min dzalik. Nah, ada hal-hal yang semacam ini gitu ya. Dalam rumah tangga itu selalu ada yang diperdebatkan. Karena apa? Karena iblis belum pensiun, ya. Selama iblis belum pensiun, dia akan menyerang rasa syukur kita. Maka yang harus kita kuatkan tadi adalah rasa syukur kita. Lewat apa? Lewat ilmu. Kalau kita sudah memahami isi Al-Qur'an, ya, Allah akan berikan kemudahan kita untuk senantiasa mensyukuri. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung nikmat Allah, maka tidak akan mampu kita hitung. Ya, karena apa? Karena selama ini kita berdoa, minta sama Allah, tapi ternyata kok belum dikabulkan ya. La in syakartum la azidannakum. Jika kalian meminta kepadaku atau bersyukur kepadaku, aku akan tambahkan, kata Allah. Tidak mungkin Allah tambahkan kalau kita belum kita syukuri yang sudah ada. Masalahnya begitu banyak, tak terhitung nikmat yang Allah berikan. Terus kita sekarang kepedean minta sama Allah gitu kan. Sedangkan yang sudah ada saja belum kita syukuri. Jadi kuncinya adalah kita syukuri dulu. Allah alam bisawab. Sekian ya. Wal afu minkum, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.